Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang merupakan hari lahirnya gereja di dunia. Pada hari ini kita akan melaksanakan peringatan akan turunnya Roh Kudus sebagai satu sukacita bagi dunia ketika Roh Kudus mendampingi para murid dan orang-orang percaya sepanjang masa dibawa kepada Tuhan Yesus guna beroleh keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari Pentakosta ini, biarlah juga Tuhan memberkati kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini khotbah yang dipersiapkan untuk kita pada hari Pentakosta ini diambil dari kitab Yohanes pasal 16 dari ayat 4b berakhir pada ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang terkasih, tema khotbah kita pada Minggu Pentakosta kali ini adalah Roh penghibur dan kebenaran. Pada saat-saat terakhir, ketika Tuhan Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya, Yesus banyak memberikan nasihat yang sekaligus menjadi penghiburan bagi para murid. Sebab mereka merasa sedih jikalau harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Yesus memberitahukan manfaat kepergiannya secara fisik dari antara para murid. Ketika Yesus pergi dari murid, supaya Dia boleh bersama-sama dengan mereka di setiap waktu dan setiap tempat, yaitu dengan kehadiran Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk menyertai para murid setiap waktu. Yesus mengingatkan jikalau dunia membenci para murid, itulah sebagai tanda bahwa murid itu tidak lagi berasal dari dunia ini. Hidup dan kerinduan mereka telah berasal dari surga. Sehingga bila satu waktu terjadi hal yang demikian, para murid tidak terkejut lagi. Saudara-saudara, Yesuslah yang memberitahukan kemana Dia akan pergi. Karena tidak ada di antara murid yang bertanya kepadanya,
yang mengatakan bahwa dia akan pergi dan akan berpisah dari mereka, karena perpisahan itu sangat berat di hati mereka. Maka tidak ada di antara mereka yang berani bertanya, kemana gerangan Yesus akan pergi. Mereka tidak sudi berpisah dari Yesus. Karena itu Yesus berkata, jikalau Yesus pergi, hal itu menjadi keuntungan bagi para murid. Oleh karena Yesus yang berwujud manusia, penyertaannya sangat terbatas bagi murid-muridnya. Namun bila Yesus pergi ke surga, datanglah Roh Kudus menyertai para murid dengan penyertaan yang tidak terbatas. Yesus menyertai dengan penyertaan yang tidak terbatas, dapat masuk ke pikiran, ke hati, ke roh para murid Yesus, juga ke pikiran, hati, dan kepada roh-roh orang percaya sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peranan penyertaan Roh Kudus bagi murid mempunyai makna yang sangat luas sebagai berikut. Butir pertama, menolong untuk mengerti atau memberi pengertian tentang semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Butir kedua, menolong dan memperkenalkan inti dari kemenangan Yesus dalam kebangkitannya mengalahkan maut dan kekalahan sang iblis yang jahat itu. Butir ketiga, memberitahukan tentang ketiga ragam yang amat perlu itu, yakni tentang dosa jika tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentang kebenaran kepada Yesus pergi ke surga, dan tentang hukum bahwa penguasa dunia atau iblis telah dihukum. Sentral karya penyertaan Tuhan yang akan ditunjukkan oleh kuasa penyertaan Roh Kudus itu akan mengajak kita kepada kebenaran, memuliakan dan menghormati Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Allah, seraya memberitakan keselamatan orang berdosa karena telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang terkasih, fungsi dari Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus pada kepergiannya naik ke surga, supaya apa yang telah Yesus katakan pada Matius 28 ayat 20, di mana Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar-benar terwujud dan terlaksana. Semua kita manusia membutuhkan pendampingan atau penolong di tengah kehidupan ini, karena kita sendiri tidak akan dapat mengatasi segala persoalan yang kita hadapi di tengah kehidupan ini, termasuk juga hal-hal yang menyangkut dengan keterbatasan kita untuk mengerti mengenai kerajaan Allah. Maka saat Yesus pergi ke surga, hal itu menjadi keuntungan yang sangat besar bagi para murid, juga bagi kita orang-orang percaya. Sebab kepergiannya lah yang menjadi jaminan penyertaannya bagi umat yang percaya di dunia ini selama-lamanya. Tuhan menyertai dengan penyertaan yang tidak terbatas. Pelajaran yang perlu kita pedomani dari khutbah ini adalah pengenalan pada diri sendiri yang paling pokok, membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan, karena Yesus pernah berkata, kamu tidak akan dapat berbuat apapun tanpa aku. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika para murid tidak lagi hadir secara fisik menyertai mereka, dengan penyertaan Roh Kudus, inilah yang dirayakan oleh gereja. Dengan turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, lahirlah gereja. Dan gereja sepanjang masa dibimbing dan disertai oleh Roh Kudus, menjadi penghiburan bagi kita dengan kebenaran Tuhan bahwa Dia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Inilah sukacita dalam pengharapan yang menginspirasi kehidupan kita menggapai kehidupan hari demi hari. Oleh karena itu, marilah menyambut firman Tuhan ini untuk menghibur hati kita. Oleh Yesus tidak ada secara fisik, tapi dengan Roh-Nya senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah telah Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ketika Engkau berkata dengan tegas dan jelas, kepergian-Mu ke surga adalah dalam rangka mempersiapkan tempat bagi semua orang percaya sepanjang masa di dunia ini. Dan kepergian-Mu ke surga akan mewujudkan janji-Mu. Roh Kudus akan turun kepada para murid, kepada jemaat-Mu di dunia ini, menyertai, melengkapi, menguatkan, menolong mereka
untuk mengerjakan kerajaan Tuhan, mengerjakan firman dan pengajaran-Mu yang telah Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu ini Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang taat dan setia mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami beroleh hikmah dan kebijaksanaan untuk memahami kerajaan Allah sesungguhnya yang telah nyata di tengah kehidupan dunia ini. Ampuni kami Tuhan di dalam segala kesalahan dan kekurangan kami. Sucikan hidup kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.